Sekarang ni apa yang aku dapat daripada PSSI adalah bahawa mereka, gambaran yang aku dapat adalah this is serious business. Mereka sedar bahawa ada peluang yang cukup cerah untuk melayakkan diri ke Piala Dunia, dan pada waktu yang sama mereka juga sedar bahawa misi Indonesia bukan sekadar Piala Dunia sahaja, tetapi melangkaui itu. Ada projek-projek Piala Asia yang akan datang yang juga harus dipersiapkan. Jujur kami Malaysia iri melihat skuad timnas Indonesia full pemain Belanda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Sepak bola Asia Tenggara tengah mengalami pergeseran besar. Jika dulu Malaysia sering membanggakan diri sebagai salah satu tim kuat di kawasan, kini sorotan publik justru tertuju pada timnas Indonesia yang menjelma menjadi kekuatan baru berkat strategi brilian PSSI dalam memanfaatkan peluang naturalisasi pemain Eropa, khususnya Belanda. Skuad Garuda kini dipenuhi bintang-bintang yang terbiasa bermain di level tinggi, sehingga membuat para pengamat di Malaysia tak kuasa menahan rasa iri. Bahkan, beberapa media Malaysia secara terbuka mengakui bahwa transformasi yang dilakukan Indonesia di era Patrick Kluivert merupakan sebuah revolusi sepak bola yang sulit disaingi. Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 dianggap sebagai salah satu tim dengan komposisi paling mewah di Asia, sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan. Di sisi lain, Malaysia yang sempat berharap bisa menyaingi rival abadinya itu, kini justru terjebak dalam krisis. Banyak pengamat di negeri jiran yang jujur mengakui, mereka iri berat melihat deretan pemain keturunan Belanda berseragam merah putih. Gelombang pemain Belanda ke timnas Indonesia. Fenomena pemain keturunan Belanda yang memilih membela Indonesia bukanlah hal baru. Namun, dalam 2 tahun terakhir, proses ini terjadi dengan skala yang luar biasa. Jika sebelumnya ada nama-nama seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, kini deretan pemain bintang yang lahir, besar, dan ditempa di Akademi Top Belanda, resmi menjadi bagian penting skuad Garuda. Beberapa nama yang kini sudah sah memperkuat timnas Indonesia antara lain Pascal Struij, Leeds United, ex-Akademi Ajax; Ian Maatsen, Chelsea Burnley, ex-Akademi PSV dan Feyenoord; Michel Bakker, Atalanta, ex-PSG dan Bayer Leverkusen; Joel Piroe, Leeds United, striker tajam lulusan PSV; Jairo Riedewald, Crystal Palace, ex-Ajax Amsterdam. Kehadiran mereka membuat lini belakang, tengah, dan depan Indonesia menjadi jauh lebih solid. Tak hanya membawa kualitas individu, para pemain ini juga menularkan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, sesuatu yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Malaysia iri berat, media negeri jiran tak bisa menutupinya. Kebangkitan Indonesia ini rupanya membuat Malaysia semakin merasa tertekan. Beberapa media negeri jiran menurunkan artikel dengan nada jujur dan getir. Salah satu media olahraga Malaysia menulis, "Kami harus mengakui, skuad Indonesia saat ini jauh di atas level kami. Mereka punya pemain-pemain dari Belanda yang setiap minggu tampil di Premier League dan Serie A. Bagaimana mungkin kami bisa menyaingi mereka? Jujur, kami iri dengan apa yang dimiliki Indonesia." Kata "iri" menjadi trending di media sosial Malaysia. Banyak netizen negeri jiran yang membandingkan kebijakan FAM dengan PSSI. Malaysia dianggap terlalu lambat, hanya mengandalkan beberapa pemain naturalisasi tanpa kualitas yang benar-benar kelas dunia. Hasilnya, prestasi mereka stagnan, bahkan kalah di fase awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbandingan, Indonesia versus Malaysia. Jika dibandingkan secara head-to-head, kualitas kedua tim kini bagai bumi dan langit. Indonesia memiliki pemain di Premier League, Maatsen, Riedewald, Serie A, Bakker, EFL Championship, Piroe, Struij, hingga Bundesliga. Malaysia justru mengandalkan pemain lokal Liga Super Malaysia, ditambah beberapa pemain naturalisasi dari Liga Minor seperti Liga Thailand atau Liga Singapura. Perbedaan inilah yang membuat para pengamat Malaysia pesimistis. Bahkan ada yang menyebut, dalam 5-10 tahun ke depan,
Malaysia akan semakin tertinggal dari Indonesia. Suara pengamat Malaysia. Banyak pengamat sepak bola Malaysia yang secara terbuka mengungkapkan kekaguman sekaligus kecemburuan terhadap skuad Garuda. Seorang analis sepak bola Malaysia mengatakan, Indonesia melakukan apa yang seharusnya kami lakukan 10 tahun lalu. Mereka serius, mereka agresif, dan mereka tidak main-main dalam mencari pemain diaspora. Sementara kami masih sibuk dengan polemik internal, mereka sudah menyalip kami jauh sekali. Ada pula yang menyebut, dengan komposisi pemain Belanda tersebut, Indonesia sudah lebih layak dibandingkan Malaysia untuk menjadi representasi Asia Tenggara di Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari Erick Thohir. Keberhasilan ini tidak lepas dari tangan dingin Erick Thohir, Ketum PSSI yang sejak awal menegaskan target utama, lolos ke Piala Dunia 2026. Erick tidak ragu melakukan lobi besar-besaran ke pemerintah, klub Eropa, hingga Federasi FIFA untuk memperlancar proses naturalisasi pemain diaspora. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih makin mempercepat proses adaptasi. Nama besar Kluivert di Belanda membuat banyak pemain diaspora lebih mudah diyakinkan untuk memilih Indonesia. Bagi Malaysia, langkah ini terasa mustahil dilakukan karena FAM dianggap lemah secara lobi internasional. Reaksi netizen Malaysia, dari iri hingga pesimis. Di media sosial, reaksi netizen Malaysia beragam, tapi mayoritas mengaku iri. Banyak komentar seperti, skuad Indonesia sekarang sudah macam Belanda versi Asia Tenggara. Kami hanya bisa tengok saja. Kalau Indonesia ke Piala Dunia, Malaysia hanya bisa jadi penonton. Sakit hati, tapi itulah kenyataan. Kami iri, tapi FAM tidak pernah serius. Asyik politik saja, tidak urus bola sepak dengan benar. Tagar iri dengan Indonesia bahkan sempat trending di Twitter Malaysia, mencerminkan betapa besar rasa cemburu mereka terhadap transformasi Garuda. Dampak besar di Asia Tenggara. Indonesia kini diprediksi menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang paling berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Dengan komposisi penuh pemain Belanda, Garuda dianggap mampu menyaingi tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi. Jika benar Indonesia lolos ke Piala Dunia, hal ini akan menjadi tamparan keras bagi Malaysia yang justru semakin tenggelam. Rivalitas abadi Indonesia-Malaysia bisa berubah menjadi kisah superioritas sepihak, di mana Garuda terbang tinggi sementara Harimau Malaya tertinggal jauh. Kesimpulan, jujur, Malaysia iri. Tak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkan perasaan publik Malaysia saat ini selain iri. Mereka iri dengan strategi, iri dengan kualitas pemain, iri dengan prestasi, bahkan iri dengan dukungan pemerintah Indonesia yang begitu total. Indonesia kini berada di jalur emas menuju Piala Dunia 2026. Skuad penuh pemain Belanda menjadikan mereka tim yang ditakuti, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di kancah Asia. Sementara Malaysia harus puas menjadi penonton, sembari berharap suatu saat bisa mengejar. Jujur kami Malaysia iri, melihat skuad timnas Indonesia full pemain Belanda, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Sepak bola Asia Tenggara tengah mengalami pergeseran besar. Jika dulu Malaysia sering membanggakan diri sebagai salah satu tim kuat di kawasan, kini sorotan publik justru tertuju pada timnas Indonesia yang menjelma menjadi kekuatan baru berkat strategi brilian PSSI dalam memanfaatkan peluang naturalisasi pemain Eropa, khususnya Belanda. Skuad Garuda kini dipenuhi bintang-bintang yang terbiasa bermain di level tinggi, sehingga membuat para pengamat di Malaysia tak kuasa menahan rasa iri. Bahkan, beberapa media Malaysia secara terbuka mengakui bahwa transformasi yang dilakukan Indonesia di era Patrick Kluivert merupakan sebuah revolusi sepak bola yang sulit disaingi. Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 dianggap sebagai salah satu tim dengan komposisi paling mewah di Asia, sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan. Di sisi lain, Malaysia yang sempat berharap bisa menyaingi rival abadinya itu, kini justru terjebak dalam krisis. Banyak pengamat di negeri jiran yang jujur mengakui, mereka iri berat melihat deretan pemain keturunan Belanda berseragam merah putih. Gelombang pemain Belanda ke timnas Indonesia. Fenomena pemain keturunan Belanda yang memilih membela Indonesia bukanlah hal baru. Namun, dalam 2 tahun terakhir, proses ini terjadi dengan skala yang luar biasa. Jika sebelumnya ada nama-nama seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, kini deretan pemain bintang yang lahir, besar, dan ditempa di Akademi Top Belanda, resmi menjadi bagian penting skuad Garuda. Beberapa nama yang kini sudah sah memperkuat timnas Indonesia antara lain Pascal Struij, Leeds United, ex-Akademi Ajax, Ian Maatsen, Chelsea Burnley, ex-Akademi PSV dan Feyenoord, Michel Bakker, Atalanta, ex-PSG dan Bayer Leverkusen, Joel Piroe,
Leeds United, striker tajam lulusan PSV, Jairo Riedewald, Crystal Palace, ex-Ajax Amsterdam. Kehadiran mereka membuat lini belakang, tengah, dan depan Indonesia menjadi jauh lebih solid. Tak hanya membawa kualitas individu, para pemain ini juga menularkan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa.